Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu peroleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Perayaan Minggu Kerahiman Ilahi yang ditetapkan pada perayaannya Minggu Paskah kedua. Perayaan ini ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April tahun 2000. Bertepatan dengan hari kanonisasi Santa Faustina Kowalska. Inti perayaan ini adalah Tuhan itu Maha Rahim. Maka ia tetap akan menunjukkan kerahimannya kepada manusia yang berdosa.
yang membutuhkan pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, menyampaikan tentang penampakan Yesus di tengah para murid-Nya. Dan para murid ada dalam situasi ketakutan. Di saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sambil menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Tentulah para murid mengalami sukacita atas pengalaman ini. Terlebih mereka beberapa saat mengalami situasi yang tidak nyaman. Juga ketakutan karena takut dengan orang-orang atau petinggi orang-orang Yahudi, keagamaan Yahudi. Dan kemudian Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid. "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan bahwa dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, karunia yang diberikan oleh Yesus ini menjadi sangat penting dan mendasar terkait dengan sakramen tobat. Sakramen tobat yang kita pahami sebagai adalah sakramen pendamaian. Pendamaian dengan Allah dan sesama. Disinilah belas kasih dihadirkan melalui para imam dalam sakramen tobat. Belas kasih Allah ini juga dialami oleh Thomas dalam Injil hari ini. Kita tahu ketika Yesus hadir di tengah para murid, Thomas tidak ada, sehingga Thomas tidak merasakan akan kehadirannya. Maka ketika para murid lain bersaksi, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tidak percaya akan pengalaman itu. Thomas harus melihat dulu, baru percaya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Bisa jadi kita heran, juga kita protes atas sikap Thomas. Tapi juga sikap Thomas juga sering terjadi dalam diri kita, yang senantiasa menuntut bukti. Kita tahu, Thomas itu memang rasul yang pintar. Rasul yang tidak mudah untuk percaya akan perkataan orang lain, yang menuntut bukti, yang bisa diraba, bisa disentuh, baru ia percaya. Tidak mudah untuk percaya dengan perkataan orang lain. Yesus memahami situasi Thomas itu, dan kemudian mengingatkan dan menguatkannya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Thomas dengan pengalaman itu sungguh menyadari akan belas kasih Yesus sendiri, sehingga ia mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi membuat kita menyadari kasih Allah yang tiada batasnya dalam kehidupan ini dan terus hadir dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan supaya belas kasih Allah itu tetap hidup dalam diri kita? Yang pertama, kita bisa belajar dari Thomas. Percaya dan menghidupi kasih Allah kepada manusia. Bagaimana kasih Allah itu diwujudkan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Yang berikutnya, kita pun harus menghayati kerahiman dengan meminta rahmat belas kasih melalui sakramen pengampunan dosa. Itu membuka jalan bagi kita
untuk menyadari akan kasih Allah dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya, kita harus mewujudkan belas kasih Allah itu melalui belas kasih kita kepada sesama. Belas kasih Allah mendorong kita untuk bersaksi akan kerahiman Allah. Jika kerahiman Allah ini hidup dalam keluarga, dalam diri Bapak Ibu, dalam perjuangan perkawinan, tidak akan ada kata cerai. Tetapi kerahiman Allah akan menuntun kita untuk membantu saling percaya. Itulah Thomas, menemukan belas kasih Allah dan menemukan kepercayaan akan Allah yang hidup, ya Tuhanku dan Allahku itu. Dan melalui belas kasih kerahiman Allah ini, seharusnya juga dalam hidup kedamaian, ketentraman, dalam kebersamaan di lingkungan, dalam kebersamaan dalam kelompok doa dan lain sebagainya. Kerahiman Allah tidak akan nampak ketika diri kita masih dengan pemikiran dan ego kita. Tapi kita belajar di Thomas ketika membuka diri, yang terjadi adalah rahmat, kerahiman itu hadir. Itulah juga yang diperjuangkan oleh komunitas jemaat pertama dalam bacaan pertama tadi. Seluruh jemaat sehati sejiwa. Dalam semangat kebersamaan ini mereka mampu untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan dengan berbuat baik, menghadirkan kasih sayang kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan kerahiman ilahi ini menjadikan diri kita juga berani membuka diri akan lahirnya kerahiman ilahi dalam diri kita untuk sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,